Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang visi baru tentang kebudayaan. Yang pertama adalah strategi pengembangan kebudayaan di era globalisasi. Salah satu strategi pengembangan kebudayaan adalah melakukan pelestarian budaya dengan cara cultural experience atau pengalaman budaya. Cultural experience merupakan pelestarian yang dilakukan dengan cara terjun langsung untuk merasakan pengalaman budaya di masyarakat. Contohnya, jika kebudayaan di sekitar tempat kalian tersebut itu tarian, maka dianjurkan untuk mempelajari serta berlatih secara langsung tarian tersebut. Yang kedua, cultural knowledge atau pengetahuan budaya. Cultural knowledge merupakan cara pelestarian budaya yang dilakukan dengan membuat suatu informasi mengenai kebudayaan tersebut dan dapat dilihat oleh semua orang. Contohnya, membuat postingan sosial media, video, atau artikel tulis mengenai budaya tertentu sehingga pembaca maupun penonton dapat menikmati sekaligus mempelajarinya. Yang ketiga, menjadikan budaya sebagai identitas. Menjadikan budaya Indonesia sebagai identitas merupakan cara yang kuat, sebab jika memiliki rasa bangga terhadap budaya sendiri, maka tidak akan mudah tergerus atau ikut-ikutan terhadap budaya asing di tengah globalisasi. Yang keempat, mengekspor barang kesenian. Jika seorang pebisnis, maka ikut serta mempromosikan kebudayaan lokal melalui kesenian yang dijual dan mengembangkan usahanya hingga dapat berkembang di kancah internasional. Jika sudah menembus pasar internasional, maka dapat mengekspor kesenian tersebut hingga makin terkenal dan makin dijaga. Semakin dikenal budaya Indonesia, maka semakin kuat identitasnya di setiap orang. Yang kelima, memahami budaya sendiri. Indonesia sangat luas, setiap daerah memiliki kebudayaannya sendiri. Maka memahami budaya lokal di daerahnya masing-masing dapat melestarikan budaya tersebut. Mempelajari dan mempraktikannya merupakan salah satu untuk memahami budaya sendiri merupakan upaya melestarikannya. Yang kedua adalah peranan teknologi dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan tradisional. Teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan tradisional. Ada beberapa cara di mana teknologi dapat berkontribusi secara efektif dalam konteks ini. Yang pertama, digitalis dan dokumentasi. Arsip digital. Teknologi memungkinkan pembuatan arsip digital yang menyimpan informasi tentang kebudayaan tradisional, termasuk teks, foto, video, dan rekaman audio. Ini membantu dalam mendokumentasikan tradisi lisan, seni, musik, tari, dan upacara adat yang mungkin hilang seiring waktu. Yang kedua, edukasi dan penyebaran informasi. Platform e-learning, situs web, dan aplikasi edukasi dapat mengajarkan generasi muda tentang kebudayaan tradisional melalui kurikulum yang interaktif dan menarik. Yang ketiga, interaksi dan partisipasi. Virtual reality (VR) dan augmented reality (AR) teknologi VR and AR dapat menciptakan pengalaman imersif dan memungkinkan orang untuk mengalami kebudayaan tradisional secara langsung, misalnya berjalan melalui desa tradisional atau berpartisipasi dalam upacara adat. Yang keempat, pelestarian bahasa. Software linguistik, alat-alat linguistik berbasis AI dapat digunakan untuk mempelajari, mendokumentasikan, dan mengajarkan bahasa-bahasa daerah yang terancam punah. Yang kelima, pameran dan galeri digital. Museum virtual. Teknologi memungkinkan pembuatan museum virtual yang menampilkan artefak dan seni budaya tradisional. Pengunjung dari seluruh dunia dapat mengakses pameran ini tanpa perlu bepergian. Dengan menggunakan teknologi secara efektif, kita dapat memastikan bahwa kebudayaan tradisional tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan beradaptasi dengan zaman modern, sambil tetap mempelajari identitas dan nilai-nilainya.
Yang ketiga, kebijakan dalam memajukan kebudayaan nasional. Kebijakan pemerintahan dalam memajukan kebudayaan nasional. Ada beberapa kebijakan di antaranya adalah yang pertama, regulasi dan legislasi. Pemerintahan dapat mengeluarkan undang-undang dan peraturan yang melindungi warisan budaya, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan di Indonesia. Undang-undang ini mencakup pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Yang kedua, pendanaan dan subsidi. Pemerintahan dapat menyediakan dana untuk kegiatan kebudayaan termasuk untuk riset, pelatihan, dan acara budaya. Subsidi juga dapat diberikan kepada seniman dan lembaga budaya. Yang ketiga, infrastruktur budaya. Pembangunan infrastruktur budaya seperti museum, perpustakaan, pusat kebudayaan, dan tempat pertunjukan seni dapat mendukung aktivitas budaya. Yang keempat, kerjasama internasional. Pemerintahan dapat menjalani kerjasama budaya dengan negara lain untuk pertukaran budaya dan promosi budaya nasional di tingkat internasional. Dengan kebijakan yang tepat dan partisipasi aktif masyarakat, kebudayaan nasional dapat terus berkembang dan jadi fondasi yang kuat bagi identitas dan kemajuan bangsa. Yang keempat adalah tantangan utama yang dihadapi dan mengintegrasi nilai-nilai budaya. Mengintegrasi nilai-nilai budaya tradisional dengan modern merupakan tantangan kompleks yang melibatkan beberapa aspek. Di antaranya adalah yang pertama, perubahan gaya hidup. Kehidupan modern sering bertentangan dengan kebiasaan tradisional. Misalnya, di masyarakat modern orang lebih mementingkan diri sendiri, sedangkan budaya tradisi mementingkan kebersamaan. Yang kedua, pengaruh budaya luar. Globalisasi membuat masuknya budaya asing yang bisa melemahkan budaya lokal. Yang ketiga, komersialisasi budaya. Ketika budaya tradisi dijadikan untuk bisnis, seringkali maknanya berubah atau hilang. Misalnya, tarian tradisional diubah untuk menghibur turis sehingga kehilangan makna sakralnya. Yang keempat, perubahan struktur masyarakat. Urbanisasi dan perpindahan ke kota membuat masyarakat tidak lagi menjalankan tradisi seperti di desa. Yang kelima, perbedaan generasi. Generasi muda menganggap tradisi sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kehidupan modern mereka. Yang terakhir adalah pendidikan dan pengajaran kebudayaan yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum formal. Integrasi pendidikan dalam pengajaran kebudayaan ke dalam kurikulum formal dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, penyusunan kurikulum. Membuat kurikulum yang mencakup mata pembelajaran atau modul khusus tentang kebudayaan lokal dan nasional. Yang kedua, pelatihan guru. Melakukan pelatihan bagi guru agar mereka dapat mengintegrasikan materi kebudayaan ke dalam pengajaran mereka dengan cara yang menarik. Yang ketiga, penggunaan sumber daya budaya. Memanfaatkan sumber daya lokal dan nasional seperti museum, situs sejarah, komunitas budaya, dan tokoh-tokoh budaya sebagai pembelajaran langsung. Yang keempat, kolaborasi dengan komunitas lokal. Melibatkan komunitas lokal dalam pengembangan kurikulum dan pengajaran untuk memastikan referensi yang akurat dan mendalami tentang kebudayaan mereka. Yang kelima, pemanfaatan teknologi. Menggunakan teknologi seperti multimedia, platform e-learning, dan sumber daya digital lainnya untuk memperkaya pengalaman belajar siswa dengan konten-konten yang relevan. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.